Ya kan, akhir semester ini ya Bu ya, udah bisa proposal semua, sehingga semester depan tinggal pengolah data gitu ya. Ibu, ini berapa orang yang bimbingan saya di sini? Ada Bu Iris, Bu Surita bukan ya? Baik. Nah, sekarang ini sebenarnya Ibu apa teman-teman Bapak Ibu diberikan memang ada perubahan apa mata kuliah ya istilahnya kita eh, masuk pada kuliah isu-isu kontemporer akuntansi internasional. Nah, untuk itu mungkin hari pertama ini saya cek dulu ya kira-kira yang sudah aktif siapa gitu. Rismawati Gaul sudah masuk? Sudah, Bu. Oke. Eh, Kemudian Pak Enrico ada ya tadi ya Pak Enrico, Hadir, Bu. Mas Enrico atau Pak Enrico, Hadir, eh, Bu. Pak Abdul Aziz Akbar, Abdul Aziz Ada Bu. sudah ya, Pak Utsman Abdul Hakim Hadir, Ibu. hadir, Billy Putra Sanjaya, Pak Billy, Hadir, Bu. Billy mana nih? Dulu kan PJ ya, Ya, Bu. sekarang bukan ya. Oke, Mbak Dinda Abigail Sri Lawalata. Dinda, Hadir, Bu. udah pada di Jakarta semua ya, di Mutiara Nilamsari hadir, belum ya. Mbak Anggi Septian, Mbak Anggi Hadir, Bu. Bah, hadir. Pak Anggi ya, Betul, Bu. ini begitu soalnya namanya. Ya, Iya, baik, nggak Pak apa-apa, Bu. Anggi ya. Oke, udah September lahir pasti ya. Betul, Bu. Tadi sudah takdir. Kapan nih? Ini udah bulannya. Oke, selamat ulang tahun ya. Ramsa, Kartawapura, Hadir, Bu. Mereka, Rian Wibowo, Yudesa, maaf salah. Hadir Bu. Ya, Saskia Riris, oke. Haripin, Mas Haripin, Hadir, Bu. hadir. Mas Ahmad Najib, Hadir Bu. oke. Salvia, Intan, Pamela, hadir. Hadir. Oke, baik. Rosi, Irfan, Rosadi, Rosi Irfan, ada ya? Rosi, Irfan, Rosyadi. Ada Rasi Ulul, Azima, Azima, Mbak Azima. Hadir, Bu. Oke. Widatul Husnia, Hadir, Bu. hadir ya. Adi Anggara Putra, Mas Ari, Hadir Bu. Hadir Bu. ya. Mbak Sunita Nurfala di PG-nya ya, hadir. Hadir, Bu. Mas Sosan, Pak Jriyati, Nadine ada Sosan juga namanya tapi udah lulus ya, sekarang Sosan adik nih. Hadir ya, kita kenal sama alumni kakak. Fitri Regita Dewi, Hadir, Bu. baik. Kristina Ivana Papahan, Kristina, Hadir, Bu. siap. Bambang Saputra, Kristina juga bimbingan saya nih kayaknya. Bambang Saputra, Benar, Bu. ya. Ini yang ini ya, UMKM dari Papua, bukan? Oh, bukan ya. Ada yang buat UMKM dari Papua siapa ya? Saya, Bu. Adinda. Oh, ya, Dinda. Sudah komunikasi sama kakak? Ya, Sudah, Bu. sudah Iya, ya. sudah chat sama Ibu Oke, dia. dia ya. Iya. Ya, sebenarnya bisa ini, replikasi kayaknya ya. Iya, Bu. Kalau Budia kan Sumatera, Jawa. Jadi tinggal dijadikan Adinda ke Papua ya. Jadi mungkin Iya. Papuanya harus lebih didetailkan kata deskripsi respondennya.
gitu ya. Iya. Hmm, Baik, kita Izin Bu, Mutiara hadir Bu. Mutiara hadir, ya, ya, Terima kasih Bu. ya. Rosi, Irfan hadir, tidak, nah, tidak apa-apa. Ini ada 23. Nah, nanti silakan membuat kelompok ya masing-masing. Nanti saya stop share dulu, kita bahas sekarang mengenai RPS-nya. Nah, untuk mata kuliah ini mungkin tatap mukanya tidak sesering harus tiap minggu ya. Jadi kita beri kesempatan pada teman-teman untuk diskusi kelompok dan membuat apa namanya, ya nanti kita presentasinya di kalau bisa mungkin di pertemuan 7 dan 8 ya. Jadi UTS dan seminggu sebelum UTS dan seminggu setelah UTS. Mudah-mudahan cukup ya, karena kalau kita lihat dari sisi RPS-nya ini adalah membagi mahasiswa berdasarkan peminatan. Jadi peminatan itu di sini akan ada peminatan apa? Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, kemudian sektor publik, auditing dan perpajakan ya. Kita lihat di sini. Jadi seperti biasa, RPS ini akan berisi deskripsi mata kuliah. Kemudian RPS akan membahas mengenai ini ya, capaian pembelajaran. Mohon maaf saya belum saya pindahkan. Jadi capaian pembelajaran itu ada capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Itu sudah ada di BPA ya. Nanti akan saya pindahkan juga. Dan bisa juga nanti dibuka di CRPS. Kebetulan CRPS-nya mungkin belum lengkap karena kemarin si akadnya rame-rame dipakai untuk mengisi KRS ya. Jadi kami belum bisa mengisi secara lengkap. Nah, nanti karena belum bisa terisi secara lengkap, kita akan berikan secara manual dulu. Kemudian di capaian pembelajaran mata kuliah, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan deh. Capaian pembelajaran mata kuliah, saya bacakan saja ya. Yang pertama itu adalah mampu mencari, mengevaluasi artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer akuntansi global yang komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Maksudnya topik ini adalah peminatan tadi ya. Kemudian yang CPMK kedua, mampu menganalisis dan sintesis hasil review artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer, akuntansi global yang komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian capaian pembelajaran 3 adalah mampu menyajikan hasil review artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer akuntansi global yang komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Nah, CPMK ini akan diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mencari, mengevaluasi artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer akuntansi global yang komprehensif dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sub CPMK 2, di sini terkait dengan peminatan, sudah lebih khusus lagi, yaitu mampu mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, serta menyajikan hasil review artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer akuntansi keuangan global. Jadi yang pertama, CPMK 21 adalah terkait dengan akuntansi keuangan global. Sub CPMK 22 adalah mampu mencari, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis serta menyajikan hasil review artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer auditing global. Ya, jadi nanti mungkin semuanya ini kita bagi per kelompok ya. Ada yang akuntansi keuangan, ada yang isu kontemporer auditing global, ada yang isu kontemporer akuntansi manajemen global,
ada yang isu kontemporer akuntansi publik global, dan CPMK 25 adalah isu-isu kontemporer perpajakan global, serta CPMK 3 mampu menyusun hasil review artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer akuntansi global terkait secara keseluruhan ya. Artinya di CPMK 3 ini teman-teman masih menggunakan menghasilkan review artikel ya. Ya, baik, selanjutnya adalah pokok bahasan. Nah, ini mungkin yang nanti dibagi terkait dengan kelompoknya, berarti ada berapa? 5 ya. Nah, nanti coba Mbak Sunita ya, dibagi ada yang kelompok akuntansi keuangan, kelompok auditing, kelompok akuntansi manajemen, kelompok akuntansi publik, dan perpajakan. Di sini kita sudah bagi bahan kajiannya dari akuntansi keuangan. Yang dibahas adalah terkait dengan bagaimana adopsi IFRS, ISSB ya 2023 sampai 2024, implikasinya terhadap transparansi dan comparability laporan keuangan lintas negara. Mungkin di sini intinya adalah bagaimana adopsi IFRS pengungkapan keberlanjutan ini ya, dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Di sini mungkin butuh waktu ya untuk mencari referensi yang mendekati bahan kajian ini. Kemudian yang kedua, pengaruh kripto dan aset digital terhadap laporan keuangan dari sisi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Kemudian tantangan fair value accounting dalam kondisi volatilitas global dengan adanya inflasi, krisis energi, geopolitik, gitu ya. Perkembangan integrated reporting dan value reporting foundation ini sebagai pengganti laporan keuangan tradisional. Mungkin cari yang terbaru ya, bagaimana perkembangan integrated. Baik. Ini adalah berarti keuangan ini ada 4 poin. Kemudian audit atas sustainability report dan assurance standar internasional. Ini untuk yang audit ya, mungkin audit terkait dengan sustainability report. Kemudian auditing juga dicari referensi terkait penggunaan AI dan machine learning dalam proses audit internasional. Mungkin kalau teman-teman masuk ke apa namanya jurnal yang dikeluarkan oleh IFAC ya, juga bisa jadi jurnal dari apa yang saya lupa ya, jadi akuntansi dari APMA ya, yang dari Amerika itu, dia sudah membagi bagusnya berdasarkan akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen gitu ya. Tinggal dicari yang terbaru. Jadi yang terbaru itu mestinya memang relevansinya dengan isu-isu yang terbaru ya. Jadi terkait dengan FRS, sustainability, terkait dengan audit juga terkait sustainability, kemudian akuntansi manajemen. Di sini penggunaan big data dalam akuntansi manajemen. Nah, mungkin ini bisa juga dicari referensi yang terbaru. Kemudian sustainability
manajemen accounting. Nah, ini ya dari sisi pengukuran biaya lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang ketiga, beyond budgeting. Yang keempat adalah tentang carbon accounting dan strategi dekarbonisasi perusahaan. Berikutnya adalah akuntansi publik. Akuntansi publik terkait dengan implementasi accrual accounting di pemerintahan internasional, peluang dan tantangannya. Kemudian, akuntabilitas fiskal dalam era digital government. Dan yang ketiga adalah transparansi pengelolaan dana bantuan internasional, terutama pasca pandemi. Kemudian yang akuntansi publik, peran akuntansi sektor publik dalam mencapai Sustainable Development Goals. Dari sisi perpajakan juga ada tantangan global minimum tax dan implikasinya pada perusahaan multinasional. Kemudian ada transfer pricing di era digital ekonomi, khususnya transaksi berbasis intangible asset dan digital platform. Kemudian crypto taxation. Bagaimana negara menerapkan mekanisme pemajakan atas aset digital. Yang terakhir adalah harmonisasi pajak internasional untuk mengatasi tax avoidance dan profit shifting. Nah, saya ingin pindahkan laptopnya kan. Posisinya agak kurang pas. Saya baru bacakan tentang ini ya, adanya bahan kajian yang akan kita bahas, baik akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi publik, dan perpajakan. Nah, di sini pendekatan pembelajarannya adalah project based, membagi kelompok menjadi 5 bidang kajian. Nah, jadi silakan dari total yang hadir di sini kemudian mencari dan melakukan review artikel dengan 4 topik yang sudah ditentukan. Jadi nanti kamu pertemuan berikutnya kita akan presentasi, yaitu di pertemuan mungkin tadi saya bilang kalau 7-8 ya, kalau misalnya 5 berarti sehari itu sekitar 3 kelompok. Saya kira mungkin terlalu banyak ya, kita upayakan satu kelompok, satu pertemuan itu 2 kelompok atau 1 sehingga bisa kita review. Barangkali kita akan mulai di pertemuan 1, 2, 3, 4, di pertemuan 5 ya, 5 atau 6 ya, 6, 7, 8 gitu. Jadi itu adalah masa presentasi. Jadi selebihnya kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk diskusi. Pertama mencari dulu sesuai dengan CPMK pertama. Yang kedua adalah melakukan rangkuman. Yang ketiga, baru kemudian melakukan analisis ya, dalam arti melakukan evaluasi atau review terhadap artikel tersebut. Nah, di sini saya akan lihat. Nah, ini yang dipakai proporsi penilaian adalah logbook individu, proyek, dan presentasi. Jadi besok kalau minggu depan, karena tugas pertama adalah mencari artikel, berarti logbooknya itu adalah yang diisi mencari artikel. Dan itu disampaikan pada TV kelas dan ada di drive ya, mungkin ya untuk menyimpan. Jadi tidak ada di drive-nya. Saya sudah buatkan.
Jadi di sini logbooknya, eh, dia adalah pertemuan berikutnya. Mungkin sekarang adalah pengenalan TPS ya, berarti topik tentang akuntansi keuangan itu di minggu kedua dikerjakan. Ini saya lihat dari proses review. Di sini secara detail mencari, mengevaluasi, menganalisis. Nah, misalnya seperti ini ya, proses review artikel. Barangkali kalau besok dirasa untuk mencari artikel dan melakukan sintesa itu membutuhkan panduan ya, itu akan kami berikan apa namanya cara mencari SLR-nya dulu gitu ya, karena eh, mungkin teman-teman belum semua ya, atau sudah ya, karena sudah membuat tesis berarti sudah biasa pakai SLR atau metode yang lain dalam mencari artikel. Nah, kalau misalnya belum, nanti kita akan siapkan satu pertemuan tatap muka untuk memberikan langkah-langkah bagaimana mencari artikel. Nah, di sini yang kedua juga masuk ke logbook ya mengenai 4 tentang akuntansi keuangan. Jadi kalau akuntansi keuangan itu memang ada 4 topik, mungkin bisa dibagi ya, dibagi di antara teman-teman ya. Teman-teman ada yang mencari tentang adopsi RRS, ada yang mencari pengaruh aset digital, gitu ya, ada yang mencari apa tantangan fair value accounting dalam situasi global seperti sekarang ini, di mana ada pengaruh inflasi, krisis energi, geopolitik, gitu ya, variabelnya boleh diambil salah satu. Kemudian juga kelompok yang kedua itu adalah tentang akuntansi manajemen. Silakan teman-teman melakukan juga mencari artikelnya dan melakukan tahapan ini ya, mencari, mengevaluasi, menganalisis dan mensintesis serta menyajikan dalam bentuk review artikel. Nah, di sini sampai pertemuan sebelum UTS itu adalah berarti dua ya, akuntansi keuangan dan audit. Ini kenapa buat nih? Karena ini audit, berarti teman 7 audit. Maksud saya ketemu setelah UTS adalah tentang berikutnya ya, yaitu sektor publik dan setelah audit apa tadi? Sektor publik dan akuntansi manajemen. Data pajak. Mungkin menurut saya sebelum UTS cukup tiga kelompok gitu ya. Setelah UTS 2 kelompok gitu ya. Maksudnya dua materi ini. Sebentar, ini caranya untuk pada teman-teman tadi kan sudah membagi kelompok, berarti presentasinya 3 kelompok sebelum 3 peminatan sebelum UTS, 2 sisanya adalah setelah UTS. Gitu ya. Saya bagikan dulu mungkin karena ini nggak bisa dilihat secara tema ya. Saya bagikan kepada PJ. Bentar, saya kirimkan dulu. Mungkin ada pertanyaan dari sana.
Ya, Mbak Zulfa sudah saya kirim ya. Mungkin bisa di-share di grup. Baik ya, Bu. Sebentar. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait ini? Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Ya kan akuntansi manajemen itu kayaknya cuma dua orang, Bu. Saya dengan Mas Rozi. Oh, Jadinya dua orang. jadinya presentasinya itu kira-kira gimana ya, Bu ya? Soalnya cuma dua orang dari akuntansi manajemen. Gitu sih, Kita Bu. empat, Bu. Cuma empat ya, berarti dua-dua dong. Bagi dua ya. Iya, kami cuma 6 orang, Bu, akuntansi manajemen. Duanya Oh, dari reguler, empatnya dari non-reguler. Jadinya kalau saya mau tanya presentasinya mm-mm. kira-kira eh, cuma presentasi aja atau dibuatan juga itunya, Bu, artikelnya atau gimana, Bu? Terima kasih. Iya. Tadinya saya kira akuntansi keuangan misalnya, ini kan jumlahnya banyak ya. Maksudnya nggak usah sesuai peminatan yang sebenarnya ya, mungkin semua belajar ya. Cuman dari 23 ini dibagi 5 peminatan gitu maksudnya. Berarti bukan berdasarkan Heeh. peminatan tesis ya, Bu ya? Iya, dikaitkan tesis juga, tapi usahakan kalau misalnya akuntansi manajemen kan sendiri ya, boleh dicari temennya yang lain gitu. Nah, ini kan kaitannya dengan mata kuliah, tapi memang kalau bisa dikaitkan dengan peminatan, cuman tidak harus sendiri gitu. Tentang peminatannya sendiri, jadi yang lain juga mesti belajar akuntansi manajemen kan ya. Oh, baik, Bu. Nah, Saya sama Mas Roji, Bu, berdua jadinya. Kalau cuma berdua eh, lumayan juga bikin presentasi gitu loh, Bu. ya maksudnya ini sih di 23 ini bagi menurut saya 23 kalau bagi 5 kan 5 orang ada yang 4 ya. Nah, kebetulan di sini EPS-nya setiap topik itu ada 4 artikel gitu. Ada 4 artikel. Nah, dari 4 ini mungkin kita bisa jadikan eh, nanti mesti dibaca dulu ya. Kira-kira artikel yang diperoleh itu apa. Makanya nanti saya jadwalkan minggu depan tuh adalah pengumpulan artikelnya gitu. Pengumpulan artikelnya di minggu depan. Nanti setelah itu baru masing-masing em, menelaah ya. Nah, akhirnya karena kalau saya biar saya juga dapat ya artikelnya gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Izin bertanya lagi, Bu Prof. Mhm. Jadinya itu artikelnya tahun yang baru atau ada ketentuannya, Bu? Maaf. Ya, nah karena ini isu-isu kontemporer, mestinya memang menurut saya di era SDG itu kita baru mulai kan 2015 ya. 2015 mungkin kalau bisa ya paling paling lamanya itu 2015. Kalau kita mau pakai tentang adanya kontemporer dari isu-isu global misalnya terkait iklim itu kan di 2015 ya. Tapi kalau misalnya kita bicara data, big data memang mulainya revolusi industri 4.0. Tapi mungkin lebih baik 2015 jadi 10 tahun ke belakang aja ya gitu. Dan sekalian juga terpakai gitu ya. Nanti modulnya mungkin saya harus tegaskan bahwa 10 tahun terakhir gitu ya untuk modul pengerjaannya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin bisa nggak, sudah dibagi ya, kira-kira bisa dipahami nggak kalau misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya akuntansi keuangan kita memang tidak, belum ya, saya belum mencarikan artikelnya. Jadi kami berikan topik yang harus dicari artikelnya gitu. Jadi berbeda ya. Jadi seperti kita siapkan ini ada topik seperti ini, tolong dicari karena CPMK satunya mampu mencari mengevaluasi artikel publikasi yang memuat isu-isu kontemporer global itu. Tapi kalau bisa memang yang
ini ya terindeks gitu ya. Jadi karena kalau nggak terindeks kita agak kerepotan bahwa bisa jadi yang buat AI gitu loh. Kalau terindeks itu kan sekarang AI juga sudah di ada kayak ternitinnya gitu ya batasannya. Nah, mungkin kalau menurut saya masuk ke jurnal yang dilanggan oleh UNJ. Jadi jurnal yang dilanggan UNJ itu saya tunjukkan dulu ke ini ya, Sunita nanti tolong dikirim cara-cara untuk loginnya. Mungkin dulu udah pernah dikasih ya, tapi biasanya suka lupa lagi. Nah, ini saya udah ringkaskan. Silahkan di ini dulu, di apa namanya, dikirim ke teman-teman. Dan kalian bisa lakukan download dulu ini ya, join ya ke jurnal ini. Misalnya ada Science Direct gitu ya. Nanti kalau sudah login, apa namanya, mendaftar, jadi tinggal masuk aja. Sudah ya, sudah ya. Nah, tolong dibagi ya. Nah, kalau begitu kita pakai jurnal yang dilanggan ONG aja. Jadi nggak usah terlalu jauh ya kemana-mana. Kecuali memang di Google atau ada cara lain, Bapak Ibu memang sudah teman-teman bisa mencari atau punya langganan jurnal yang lain. Misalnya Scopus gitu ya. Kalau Scopus itu kita terbatas ya, yang free-nya biasanya terbatas. Tapi nah itu kita UNJ kebetulan belum langganan gitu ya untuk Scopus. Jadi Scopus itu paling kita berselancar lewat apa namanya eh, googling gitu dan ada yang open access ya silakan gitu ya. Biasanya agak terbatas sih memang. Nah jadi itu jurnalnya nanti tolong kami dibuatkan link jurnalnya ya. Jadi doinya kalau sudah ditemui jurnalnya itu minggu depan mengirim doinya, gitu ya. Oke, baik. Mungkin nanti pertemuan 3 kalau ada yang bisa akan mengisi SLR ya, bagaimana mencari jurnal. Kalau misalnya sudah cari dulu, kemudian diajarin lagi, mungkin ada terasa lebih mantap ya, sehingga mudah-mudahan juga bisa digunakan untuk menambah referensi tesisnya gitu, ya. Ada pertanyaan lagi? Prof, izin tadi sinyal kurang baik. Izin memastikan terkait tadi bagi kelompok itu berarti nggak berdasarkan peminatan yang sekarang itu ya, Dok? Kenapa? Maaf. Coba ntar Kak, diulangi lagi, maaf tadi kelewatan. Izin izin memastikan tadi terkait pembagian kelompok berarti nggak berdasarkan harus berdasarkan peminatan sekarang gitu ya, pengambilan peminatan sekarang. Oh ya, nah lebih baik sesuai peminatan, tetapi kalau tidak ada yang meminati, mohon tetap diambil gitu ya. Jadi tidak, oh saya nggak berminat, saya nggak ambil gitu. Maksudnya ini adalah kan capaian pembelajaran lulusan itu memahami ketiga aspek tadi ya, audit gitu ya, akuntansi sektor publik, perpajakan dan apa akuntansi manajemen. Jadi memang kita dalam proses belajar memahami kelima aspek itu gitu. Jadi kalau memang saya tidak menulis tentang itu, saya tidak berminat, tapi di mata kuliah ini jadi istilahnya ya wajib gitu ya, istilahnya memang harus diambil gitu. Mungkin dibagi dulu ya nanti. Eh, Nah, yang memang menarik mungkin dalam proses mencari artikelnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu diberikan beda ceritanya, tapi sekarang dibalik, Bapak Ibu diberikan teman-teman diberikan topiknya dan silahkan apakah sudah ada yang menulis gitu ya tentang topik-topik itu. Kalau memang belum ya berarti ada ruang buat kita untuk menulis. Artinya bisa saja disampaikan nanti yang ini saya nggak temu topiknya gitu ya. Tapi rasanya sih dengan
eh, jurnal yang begitu terbuka dan kewajiban publikasi daripada kampus-kampus baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, saya kira topik-topik terbaru ini mestinya sudah ada saja yang menulis. Nah, itu jadi kita pun ingin melihat bagaimana sih sebenarnya secara empiris gitu kejadian-kejadian ini gitu, yang terkait dengan isu-isu kontemporer global. Mungkin ada nggak kalau dibaca dari RPS-nya, ada nggak yang terasa nih rasanya maksudnya apa gitu ya? Silakan aja. Jadi di sini silakan dibagi 5 bidang kajian ya. Nanti saya mungkin izin hari ini karena menutup acara, jadi saya akan berikan kesempatan dulu untuk berdiskusi, membuat kelompok dan memahami RPS-nya ya. Maksudnya ini adalah dikaitkan dengan langkah-langkah yang ada di bawah ya. Bapak Ibu, teman-teman diminta untuk mencari dulu artikelnya. Di minggu depan itu bisa memberikan doi-nya ke kita ya dalam bentuk logbook. Jadi tidak ada pertemuan, tapi Bapak Ibu mengumpulkan artikelnya dulu di minggu depan ya. Nanti di minggu berikutnya mungkin ada, saya akan cari dulu ya. Kadang-kadang waktunya nggak tepat ya, kecuali yang tepat waktu adalah dosen pengampunya gitu. Jadi kalau misalnya untuk kursus SLR yang itu, nah saya harus mencari ketepat waktuan dari yang biasa mengampu bagaimana mencari SLR gitu ya. Bagaimana sistematik menggunakan sistematik literatur review. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi intinya adalah mahasiswa membagi kelompok, kemudian mencari artikel dan mengirimkan artikelnya di minggu depan gitu. Minggu depan tuh mengumpulkan artikel saja, ya. Jadi isu-isu kontemporer global ini sebenarnya lebih banyak untuk mahasiswa mengeksplor gitu ya, isu apa sih yang sebenarnya terjadi di bidang akuntansi sampai saat ini. Jadi sejak SDG itu diadopsi ya oleh Indonesia tahun 2015 gitu. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana sebenarnya di tempat-tempat lain secara empiris apa yang terjadi itu bisa kita lakukan melalui penelitian-penelitian. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bu Sunita saya izin pindah dulu Zoom. Jadi saya berikan waktu dan ruangnya untuk layar ini ke Bu Sunita ya, untuk membagi kelompok dulu dan kemudian membagi topiknya gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah biasa akuntansi keuangan, tapi sekarang minat ke pajak, misalnya gitu ya. Boleh nanti tukaran gitu ya. Begitu ya, teman-teman ya. Saya izin sebentar ini karena sudah mau berakhir. Em, Nanti mungkin materinya bisa saya bagikan juga kepada teman-teman ya. Karena kemarin kita sudah juga mempelajari sistematik literatur review itu di pertemuan kedua. Jadi mudah-mudahan nanti materi ini berguna juga dan kita sama-sama belajar bagaimana mendapatkan jurnal yang eh, bereputasi dan pada akhirnya juga bagaimana menyusun gap penelitian. Jadi saya kebetulan kemarin itu di S3 buat 4 hari ya, terus-menerus dari hari Senin sampai hari Kamis, yaitu mengenai yang pertama bagaimana mencari literatur, yang kedua bagaimana menggunakan reference manager, yang ketiga adalah bagaimana mencari gap penelitian. Yang keempat hari ini adalah tentang bagaimana melakukan parafrase. Jadi nanti eh, saya akan bagikan link recordingnya ya, karena kebetulan saya yang menjadi panitianya dan sangat berguna rupanya nanti di teman-teman semester akhir ini untuk mencari topik-topik yang bisa mendukung tesisnya, gitu ya. Baik, saya berikan kesempatan pada Sunita ya untuk menghandle ruangan. Terima kasih teman-teman semua. Saya mohon maaf belum bisa memberikan banyak apa namanya kuliah pada malam hari ini dan
hanya bisa memberikan RTS-nya dulu untuk dipelajari dan ditinjau oleh teman-teman, dan kemudian juga membentuk kelompok. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak, Ya, ya, Ibu, Sunita, makasih. Malam, Bu. saya izin, ini punya Mbak Sunita ya, saya izin lift dulu ya. Iya, Bu. Oke, Makasih, terima Bu. kasih. Ya, mohon dilanjutkan ya sebentar diskusinya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Oke, jadi kalau pembagiannya kita mau gimana? Random aja nggak apa-apa, Mau Mbak. di grup aja. Apa? Halo? Ini mau di grup aja apa mau mulai di sini? Mau nanya, peminatan itu bukannya ada 4 doang ya? Nggak ada pajak. Di grup aja Mbak, soal banyak yang sinyal nggak bagus tuh kayaknya.